dan bersikap tertib di lingkungan sekolah. Seragam hanyalah aspek visual yang tidak menjamin perubahan perilaku, maka mengaitkan seragam dengan disiplin adalah kesimpulan yang tidak tepat. Dengan demikian mosi ini tidak dapat dipertahankan. Terima kasih kepada Pintro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara satu dari tim kontra. Terima kasih kami dari tim kontra menolak mosi tersebut. Mengait dengan seragam dan kedisiplinan adalah anggapan yang keliru. Disiplin adalah sikap kesadaran diri dari siswa, bukan sekedar hasil dari berpakaian. Faktanya banyak siswa yang berseragam rapi tetap melanggar aturan, datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Seragam hanya mengatur penampilan luar, bukan perilaku. Oleh karena itu, mengatakan seragam membuat siswa disiplin adalah penyederhanaan masalah pendidikan. Terima kasih kepada tim kontra. Terima kasih terakhirnya. Selanjutnya sisi tanggapan oleh pembicara kedua dari tim pro. Kepada tim pro kami persilakan. Menanggapi pernyataan ini, tim kontra, kami melihat adanya kekeliruan logika. Disiplin memang berasal dari kesadaran diri, tetapi dibentuk melalui kebiasaan. Salah satunya melalui aturan pembelajaran. Seragam adalah simbol kepatuhan yang dilatih setiap hari. Kami menanggapi tim kontra. Jika seragam tidak berpengaruh, mengapa hampir semua institusi formal sekolah, militer, hingga tempat kerja menerapkan aturan berpakaian? Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya sesi tanggapan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Kepada tim kontra kami persilakan. Dari argumen tim pro memperlihatkan seragam hanya memiliki sifat simbolik bukan substantif. Aturan berpakaian tidak otomatis menciptakan pakaian disiplin. Tanpa pembinaan yang kuat, seragam hanyalah pakaian tanpa makna. Banyak siswa yang taat berseragam karena takut hukuman, bukan karena kesadaran. Kami bertanya balik, apakah disiplin diciptakan mulai dari kekerasan bisa disebut disiplin sejati? Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya sesi tanggapan oleh pembicara tiga dari tim pro. Kepada tim pro kami silakan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan tersebut. Disiplin tidak muncul secara instan, tapi disiplin dibangun melalui belajar dengan yang konsisten. Dan seragam adalah bagian dari proses itu. Dengan seragam siswa belajar menyampingkan ego dan kepentingan pribadi demi aturan bersama. Tanpa seragam, potensi perbedaan sosial dan gaya berpakaian justru menimbulkan kecemburuan dan tidak teraturan. Kami mempertanyakan, apakah tim kontrak siap menghadapi kekacauan jika aturan seragam dihilangkan? Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya sesi tanggapan oleh pembicara tiga dari tim kontra. Kepada tim kontra kami persilakan. Kami menolak anggaran tersebut. Bersuara tidak berasal dari seragam, tapi dari berbagai manajemen sekolah. Disiplin bisa dibangun melalui kesadaran guru dari sekolah dan aturan yang konsisten. Faktanya, banyak sekolah tetap disiplin meskipun menerapkan kebijakan berpakaian fleksibel. Ini membuktikan
Berdasarkan seluruh argumen yang telah disampaikan, kami menyimpulkan bahwa seragam sekolah berperan penting dalam membentuk kedisiplinan siswa. Seragam melatih kepatuhan, keteraturan, dan rasa kebersamaan. Meski bukan satu-satunya faktor, seragam tetap menjadi elemen pendukung yang kuat dalam membentuk karakter disiplin. Oleh karena itu, mosi ini layak didukung. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya penyampaian kesimpulan oleh pembicara 3 dari tim kontra. Pada tim kontra kami persilakan. Kami menyimpulkan bahwa disiplin tidak ditentukan oleh semata, melainkan oleh kesadaran, pembinaan, karakter, dan budaya. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya pidato penutupan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim. Kepada tim pro kami persilakan. Sebagai penutup kami menegaskan bahwa seragam sekolah bukan sekedar pakaian, tetapi sarana penghiasan disiplin dan keteraturan. Menghapus peran seragam berarti menghilangkan salah satu fondasi pembentukan karakter di sekolah. Kami dan tegas mendukung mosi. Terima kasih.